sempat bertanya di dalam hati saya dengan keyakinan iman yang teguh yang tidak terbayangkan dalam gereja Katolik, dikatakan dan ditegaskan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kalau berbicara tentang kealahan Yesus, kita akan berhenti dengan mengatakan bahwa ini mudah percaya. Tetapi sungguh-sungguh manusia ini yang menjadi perkara dalam kehidupan iman kita. Atau setidaknya saya yang bertanya, tidak memperkarakan tapi bertanya. Maka pertanyaannya satu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih boleh jawab dalam hati atau jawab langsung dengan lantang. Pertanyaannya sederhana, bahwa Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dia pernah sakit ya? Kira-kira pernah sakit ya? Yesus pernah sakit gak Yesus? Pernah. Ya, kita sama-sama sok tahu. Karena di dalam kitab suci dicatat ya, Yesus sakit itu. Gak ada itu. Saya bolak-balik juga gak ada. Bahwa dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang apa lagi? Orang dusta disembuhkan, dan bukan hanya disembuhkan ditahir. Bahkan orang mati bisa dihidupkan kembali. Tapi kok kita ini nggak sembuh-sembuh? Terkadang walaupun saya agak tertawa seperti ini bukan untuk menawarkannya, tapi bagi kita yang sakitnya sudah begitu panjang, katanya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa jalan, bisa mendengar, kemudian bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Lalu kita bertanya, Tuhan, kok saya masih seperti ini? Maka tadi pertanyaan saya kembali, pernah sakit ya? Pak, pernah sakit gak Yesus? Kamu kalau jawaban benar itu salib dan jatuhin kamu. Tapi kalau kamu salah, salib di kamu. Coba pernah sakit ya sebagai dia sungguh-sungguh manusia dalam logika manusiawi kita? Pernah sakit ya? Oh iya benar. Salibnya nggak jatuh. Kalau jatuh, ya saya sih kalau dia sungguh-sungguh manusia pasti ada rasa ya, pasti merasa pernah. Hanya pertanyaan saya pernah tanya ini dalam kitab suci ini kok kisah-kisah Yesus gak dimunculkan semua. Romo Martin Harun mengatakan, wah kalau semua ditulis ya gak cukup. Berarti ada kisah-kisah yang lain yang memang tidak tertulis, dan yang ditulis dalam kitab suci itu adalah kisah-kisah yang bisa meneguhkan orang, yang menguatkan orang pada saat. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semoga saya pun juga bukan basa-basi, tetapi yakin ya, dalam kondisi yang seperti ini kita tetap berharap mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Itu yang pertama. Memang itu semua adalah campur tangan Tuhan. Tidak bisa intervensi manusia. Tetapi Tuhan mengatakan, tetaplah terus berharap dan berdoa. Mukjizat pada zaman sekarang ini juga dalam pengertian yang lebih luas. Di saat kita kondisi sakit, kemudian salah satunya melalui medis, dokter, kemudian juga dokter menyarankan ini itu, lalu dikasih misalnya obat, tidak dipungkiri ada dari antara kita yang mengalami kesembuhan, tetapi juga ada yang butuh waktu lama atau bahkan kok gak sembuh. Di sahabat saya di Siska biasanya jalan kemana-mana, dia
semoga pelan-pelan pulih dan kita semua juga disembuhkan, supaya istrinya Nabi Musa, Ibu Kim yang rambutnya putih semua itu, sahabatnya khusus juga kembali. Tapi kok Bu Siska pas di rumah sakit kok ini kayak bukan orang sakit, foto-foto. Ya harapannya supaya kuat dan memulihkan. Berjuang sendiri itu lelah pada saat tertentu, tetapi pada saat tertentu kita juga butuh orang lain. Maka terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Gelora yang setidaknya memberi ruang kecil untuk menambahkan kegembiraan. Tapi jangan lupa, pasti Gelora juga gak hanya pengen wah gembira terus, tetapi juga pada saat tertentu harus menghayati yang namanya kesendirian, masuk semoga dalam keheningan, dan akhirnya mau tidak mau, oh iya, hanya tinggal saya dan Tuhan. Syukur-syukur kalau seandainya anak-anak, cucu-cucu, orang di sekitar kita itu hatinya selalu baik. Syukur berkat Tuhan kalau itu bisa terjadi. Tapi kalau seandainya tidak seperti yang kita harapkan, ya kita akhirnya harus berjuang. Tidak berjuang sendirian pastinya. Maka kalau seandainya setiap perayaan Ekaristi mungkin sudah terbiasa kita dengar, saya juga sudah terbiasa. Di saat mau baca ini, Tuhan bersama, kita akan menjawab dan bersama, Tuhan bersama. Selalu itu juga, Tuhan bersama, Tuhan bersama. Semoga referendum ini menjadi sumber kekuatan iman juga untuk kita semua. Jangan dikira misalnya bagi kita yang seger-seger saja, syukur-syukur tidak akan pernah kena sakit yang berat. Tetapi nanti pada saatnya bisa jadi. Maka kerap kali saya yang tinggal bersama dengan Romo Suto, sebenarnya beliau kemarin sudah saya ajak untuk misa, tetapi sore hari sudah pakai jaket tebal, terus pakai apa ini? Chef. Saya bilang, dia mau nonton bola, aku kedinginan. Ternyata dingin. Saya tahu ini penyebabnya adalah setiap hari beliau makan es krim. Karena setiap hari makan es krim. Karena rekomendasi dokter boleh. Wah, kalau sudah boleh itu tancap gas. Bayangkan, pagi-pagi bisa makan es krim, siang makan es krim, malam makan es krim. Dan Mas Rino yang menemani beliau 28 jam sehari itu sudah otomatis. Pokoknya kalau ayam makan, siapin satu mangkok es krim, siapin satu mangkok es krim. Nah, tadi pagi Romo Romanus kelihatannya aku tahu, batin saya juga tahu. Kelihatannya aku harus stop dulu makan es krim. Kenapa ya? Ini kelihatannya gara-gara es krim. Tapi saya tahu kemungkinan penyebabnya kemarin siang atau 2 hari yang lalu kurang istirahat siang. Kemudian kemarin kita penyambutan Romo Kesar, lalu disiapin ada es doger itu loh. Dia tuh kalau sudah melihat es itu kelihatannya agak susah gitu. Maka pesannya hanya satu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pesan saya nggak selalu benar. Ya, selama kita masih bisa menikmati makanan, ya nggak usah berlebihan seperti Romo Suto. Ya, tetap butuh kekuatan ya, kekuatan. Kami itu dengan Romo Suto sudah nggak pernah larang-larang. Sudah tidak pernah melarang. Usianya sudah 91 tahun ini. Mau gas dia makan pikir ayo, mau gas dia yang penting otak sapi jangan. Ya, nanti lama-lama beliau semakin pintar dibandingkan saya. Berbahaya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya kembali pada ungkapan yang saya katakan, Tuhan
bapak saya itu sakit, kena stroke 5 tahun. Berat, yang mendampingi juga berat. Pada titik-titik terakhir 2 tahun bapak saya itu hanya terbaring di tempat itu. Tetapi yang lebih berat adalah ibu saya yang sudah begini. Kalau tidak hati-hati ibu saya itu kondisinya naik turun. Bapak saya sudah tenang. Dia sudah tenang ketika dia mengatakan kepada saya, ini kesempatan bapak dibersihkan oleh Tuhan. Tetapi kalimat ini gak melulu bisa kita terima. Kenapa kalau Tuhan membersihkan saya harus dengan cara yang seperti ini? Bisa jadi kita akan bertanya, Tuhan bersihkan saya di saat saya juga masih sehat. Bapak saya mengatakan bahwa saya sedang dibersihkan Tuhan, hati saya sedang dibersihkan, supaya nanti Bapak bisa mengatakan ketika Yesus jemput, dia bilang, "G, tunggu Gusti, ikut Tuhan." Nah, kesiapan hati yang seperti ini susah sekali. Maka terkadang kita masuk dalam kesendirian, sepi, merasa sendiri, merasa gak berguna, merasa gak berarti. Itu berat sekali. Tetapi Yesus meminta yang namanya kesepian, kesendirian, semoga bisa dibawa pada sebuah kesunyian. Dan dalam kesunyian itu dikuatkan dan dipulihkan. Tidak selalu mengarah bahwa nanti ke sana, tetapi selalu harus berharap Tuhan memulihkan dan kuatkan dan sehatkan. Maka salah satunya dalam gereja Katolik, kenapa ada perayaan Ekaristi untuk orang sakit seperti itu untuk menguatkan, jangan takut, ayo berjuang sama-sama. Dan yang kedua adalah dalam rahmat perminyakan, minyak suci. Minyak suci itu tidak dimaknai hanya satu. Oh, nanti menghantar ke sana ya Romo. Saya takut Romo minyak suci, nanti berarti saya harus cepat mati. Enggak. Mati atau enggak itu urusannya Tuhan. Yang sudah 98 tahun itu seharusnya kan udah dekat ya. Ya dong. Tapi kenapa yang mati malah 35 tahun, 20 tahun? Jadi mati itu urusannya Gusti Tuhan. Bukan masalah itu, tapi sakramen perminyakan atau minyak suci adalah menguatkan kita untuk tetap berjuang, untuk tetap yakin bahwa Tuhan juga bisa memulihkan dan menyembuhkan. Dimuliakan Tuhan.